Dan ketahuilah bahwa barang siapa yang mengatakan inna fulanan a'lam min fulan, fulan itu, barang siapa di antara kita yang mengatakan fulan itu lebih alim daripada fulan, itu ngerasani orang itu. Kenapa? Yang kita banding-bandingkan si A lebih alim daripada si B, kira-kira kalau si B dengar gimana? Seneng apa nggak seneng? Sudah, itu namanya ngerasani orang. Sampai Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, kalau seandainya nggak termasuk ghibah, aku akan katakan dokter A lebih pintar daripada dokter B. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, kalau seandainya nggak termasuk ghibah, aku katakan bahwa dokter yang ini lebih pintar daripada dokter yang ini. Wah, berapa kali kita ngomong seperti ini? Berapa kali? Oh, ini lebih alim ini. Oh, ini lebih pintar ini. Oh, ini lebih ini. Oh, lebih ini, lebih ini. Pernah nggak ketika kita ngomong seperti itu terus kita sadar, oh, ngerasani orang ya? Dosa yang kita tahu dosa, sih dilakoni lah. Berapa banyak dosa yang kita nggak tahu kalau itu dosa terus kelakon. Terus ngerasani wong, apa perlunya? Apa perlunya? Dosa yang kita tahu itu dosa, bahkan minal kabair, dilakoni. Lah berapa banyak dosa-dosa yang kita nggak tahu kalau itu dosa terus kelakon, lebih banyak lagi jangan-jangan. Terus apa perlunya dengan aib yang numpuk seperti ini kita ini ngerasani orang lain. Bahkan kalau dalam Ihya disebutkan di situ oleh Al-Imam Al-Ghazali, orang yang mengelabui orang lain, yang menutupi aibnya sendiri dengan cara menipu, mengelabui orang lain seolah-olah dia nggak ghibah, tapi sebetulnya dia ghibah. Ada ucapan-ucapan yang dipilih oleh seseorang, sebetulnya tujuannya ngerasain orang lain, tapi untuk mengelabui orang lain dia pilih kata-kata sehingga orang lain itu merasa ini nggak ngerasain orang. Contoh, Imam Ghazali yang mengatakan, gini, contoh nih, alhamdulillah ya, kita nggak seperti fulan itu begini, alhamdulillah kita dikasih selamat sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini sebetulnya ngerasani orang. Ketika dia sebut namanya fulan sudah berbuat ini dan itu, kemudian kita kelabui orang lain dengan mengatakan alhamdulillah kita nggak sampai seperti itu. Yang sering kita dengar nih, fulan tuh begini, Allah yahdi bas. Mudah-mudahan kasih hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Itu ngerasani. Kalau memang kita ini tulus mendoakan dia, ketahuilah doa tanpa diketahui oleh orang lain, doa yang kita rahasiakan untuk saudara kita lebih mustajab. Apa perlunya kita doakan si C di depan si B, si C itu begini, mudah-mudahan dapat hidayah ya. Allah nggak bisa kita tipu, manusia bisa kita kelabui, tapi Allah nggak bisa kita kelabui. Apa sebetulnya tujuan asli daripada kita mengatakan hal seperti itu? Mungkin tujuannya kita bukan untuk minta hidayah betulan. Kalau minta hidayah betulan, apa perlunya kita mengucapkan di depannya si B? Kenapa nggak sendirian ketika selesai sholat, ketika tahajud misalnya, ya Allah, fulan tuh begini, ya Allah, Engkau maha tahu, kasih hidayah ya Allah, kasih hidayah. Selesai. Apa perlunya kita doakan si C agar dapat hidayah atas perbuatannya dia, tapi di depannya orang lain? Kalau nyebut nama ini ya, kalau nyebut nama, sehingga antara si A dan si B tahu siapa fulan. Nah, itu kan mengelabui orang lain, menutupi aibnya dia sendiri sebetulnya, dengan dia ngerasani orang lain. Contoh yang lain, fulan itu, masya Allah, ibadahnya, ilmunya, akhlaknya, masya Allah luar biasa, begini. Cuman sayang, dia tuh punya kekurangan begini. Coba, enggak, masya Allah, wis, podo. Apa perlunya? Ini kan mugodimahnya kayak muji. Tujuannya apa akhirnya? Nyela orang lain, membicarakan aibnya orang lain. Ini kan halus-halusnya setan untuk membujuk, merayu dan menjerumuskan manusia sebetulnya. Masya Allah sebetulnya. Cuman sayang, wes, kamu yang disayangkan sebetulnya. Sudah bagus-bagus muji orang lain, kamu akhirnya membatalkan pahalanya dengan kamu bicarakan orang lain. Rugi akhirnya. Subhanallah, Imam Ghazali ini daging dalam.
Kalau sudah bahas masalah makanya, orang kalau kedunyan nggak seneng baca Ihya. Wis kata ulama dikatakan orang yang seneng baca Ihya itu tandanya ulamaul khair, ulamaul akhirah. Tapi kalau ada ulama atau orang nggak seneng baca Ihya, ngeritik Ihya, wah kenemenan ini Ghazali ini, ulama dunia itu tadi, ulama su. Ulama su. Kenapa? Jeru. Imam Ghazali kalau bahas seperti ini jeru. Apa yang nggak terbersit dalam benaknya kita, pikirannya kita, karena Imam Ghazali luar biasa terpikirkan dalam benaknya beliau, dan itulah kenapa Ihya memiliki keunggulan dibandingkan dengan kitab-kitab tasawuf yang lain. Malah sampai dikatakan kalau seandainya ilmu yang ada di dunia ini punah semuanya. Misal kitab-kitab semua yang ada di dunia ini hangus, habis, nggak ada sisa satu pun, cukup sebagai pengganti daripada semua kitab adalah kitab Ihya. Urusan zahir ada, urusan batin ada, wis cukup sudah. Nggak ada kitab A, nggak ada kitab B, cukup pelajari Ihya, selesai. Cukup sudah sebagai alternatif atau badal pengganti daripada kitab-kitab yang lain. Luar biasa Imam Ghazali. Nah, contoh yang lain kata Imam Ghazali. Contoh yang lain adalah ucapan seseorang yang mengatakan, tahu nggak, fulan itu ternyata begini. Terus yang dengar, oh iya lah, mosok, yang saya tahu dia baik. Ini syarik fil ghibah. Ini bersekutu dalam rasan-rasan nih. Oh iya lah, yang saya tahu baik kok. Gara-gara omongan seperti ini, yang ngerasani malah semangat untuk buka aibnya yang lain. Disitulah masuk setan, bukan lagi ghibah, mungkin fitnah bahkan. Oh karu bang, kamu nggak tahu, karu aku. Dia tuh tambah semangat ngerasani itu, tambah jeru yang dirasani, tambah nikmat ngerasaninya. Gara-gara ucapannya, mosok, saya nggak pernah tahu, yang saya tahu dia baik. Oh tambah, hati-hati.